Halo, nama saya Agnes Triekatni dengan NIM IK 2019-001. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan UTS yang diberikan oleh dosen sosiologi. Nah, adapun soal-soal tersebut yaitu soal yang pertama, jelaskan pemahaman Anda tentang teori fungsionalisme secara umum. Dari pengertian teori fungsionalisme tersebut, saya bagi menjadi 3 poin, yaitu poin yang pertama, mengkaji perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Lalu poin yang kedua, masyarakat ini dianggap sebagai tubuh yang memiliki bagian dan juga fungsi tersendiri, yaitu adanya tujuan dan keperluan tertentu. Sehingga dari poin yang pertama dan kedua ini terbentuklah struktur sosial yang menghubungkan antar masyarakat untuk bekerja sama dalam solidaritas dan juga stabilitas, sehingga dapat kita pahami bahwa kehidupan sosial ini dituntut berdasarkan struktur sosial yang memuat pola perilaku sosial yang secara relatif. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang fakta sosial menurut Emil Durkheim. Nah, di sini menurut pemahaman saya tentang fakta sosial tersebut, yaitu fakta sosial menggambarkan nilai, budaya, dan norma yang mengendalikan tindakan dan kepercayaan pada individu atau maupun masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dari fakta sosial ini setiap orang dapat melakukan sesuatu dengan cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu tersebut, yang sifatnya ini memaksa dan terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Sehingga dapat kita ketahui bahwa ini akan membawa pengaruh dan juga hambatan eksternal pada seorang individu tersebut. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu jelaskan contoh konkret tentang fakta sosial menurut Emil Durkheim. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh, yaitu contoh yang pertama di dalam lembaga agama. Nah, kita sebagai anak OMK ikut berpartisipasi baik itu di dalam doa lingkungan maupun ketika ada pertemuan-pertemuan anak OMK atau anak muda Katolik di stasi maupun paroki. Nah, contoh ini merupakan bagian dari fakta sosial dalam membentuk memaksa anak-anak muda untuk ikut serta dalam bekerja sama maupun solidaritas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dan ikut aktif dalam hidup menggereja. Contoh yang kedua yaitu di sekolah. Kita sebagai seorang pelajar mengikuti kegiatan proses belajar baik itu di rumah maupun di sekolah. Ketika guru memberikan kita tugas, maka kita harus mengerjakannya. Nah, contoh ini merupakan bagian dari fakta sosial dalam bentuk memaksa anak-anak supaya mereka mengerjakan tugas dan juga membentuk semangat di dalam belajar serta aktif dalam belajar. Baik, contoh yang ketiga yaitu di masyarakat. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita harus menaati nilai dan juga norma. Contohnya, kita harus bersikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua daripada kita, lalu kita menghormati orang yang beda keyakinan, menghormati budaya dan juga adat istiadat orang lain. Nah, contoh ini merupakan bagian dari fakta sosial ketika diri kita yang hidup di dalam masyarakat sebagai upaya membentuk karakter dan juga penanaman nilai ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Baik, itulah jawaban menurut pemahaman saya tentang mata kuliah sosiologi ini. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati.